Kalaulah ibu membeli tomat, jangan dikasih burung merpati. Ku tengok jawab salamnya tak semangat. Terpaksa malam ni ku doakanlah laki ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Pak, takutlah bapak orang ini kawin lagi. Iya Bu? Kalau bapak nih kutanya, mantap Ustaz. Kalau ibu nih pasti, kalau orang pegeli ada ku dengar tadi pegeli, mak kuang aja betul lah pula nih. Didoakannya laki awak kawin lagi. Insya Allah enggak Bu. Satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Illahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Yang kami muliakan para alim ulama. Kebetulan saya lihat di sini ada guru saya Ustadz Zulkarnain, ada sahabat saya Ustadz Hendro, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang kulihat malam hari ini hadir. Dalam hatiku tadi, beruntunglah aku yang pertama dipanggil. Apa yang hendak kusampaikan nih? Tapi inilah kewajiban unzur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Cuma bapak, ibu, khususnya adik-adik remaja putri, tatap aku betul-betul. Karena jarang-jarang ustadz ganteng kayak aku. Iyalah, air laut kan nasib sendiri. Kita sepakati dulu. Aku turun naik gak apa-apa Bu ya. Karena biasanya kalau pejabat tuh sudah naik payah turun. Kalau aku turun naik capek kali kurasa satu hari ini. Jadi nanti kalau ada saya naik Bu, mohon izin. Maksudnya berdiri. Tadi di awal kita sepakati dulu, kalau saya lihat dikirim panitia rondomnya acara malam hari ini banyak kali. Kita sepakati dulu berapa jam lah aku ceramah nih. Setengah jam tahan Bu? Sepakat kita dulu, setengah jam tahan? Pak, 1 jam? Lemas. Dalam hatiku, yang paling tak boleh menzolimi diri sendiri. Menzolimi orang lain tak boleh, menzolimi diri sendiri apalagi. Aku tahu, aku bisa ngerasakan yang bapak-bapak ngerasakan. Dari undangan ada acara makan bersama katanya. Dalam hatinya, kalau sempat 2 jam ceramah Ustadz nih, jam berapa lagi lah mau makan? Bapak udah makan Pak? Jujur Pak? Udah? Yang pertama di rumah. Soalnya aku belum makan nih Pak. Dilarang tadi makan sama Ustadz Wahyu. Jangan makan dulu Ustadz. Kenapa rupanya? Ada makan bersama. Aku mau tengok yang bersama itu macam mana lah rupanya. Ada beda nggak sama yang di rumah? 1 jam tahan Bu. 1 jam setengah. Yang tahan teruskan. Aku siap pulang. Baik. Yang kedua, dari tadi panitia katanya gelisah. Lama kali lah Ustadz ini datangnya. Kami dari tadi sudah di sini, cuma di mobilnya kami. Itu kekhawatiran panitia.
Begitu kan Bang Edi? Bang Edi bilang luar biasa. Tapi Pak, aku juga bisa ngerasakan yang ibu nih rasakan. Sampai kami bertiga, itu yang paling ganteng ustaznya itu. Ya, baik. Aku kesepakati setengah jam aja lah Bu ya. Banyak lagi acara kita. Pada malam hari ini sesuai dengan apa kata panitia, apa yang disampaikan Ustadz Suhendro tadi, peringatan 1 Muharram. Ini hari besar umat Islam. Bukan 1 Januari. Walaupun namaku sedikit agak nyala sedikit memang. Januar Ishak. Aku bertanya sama makku, Mak, lahir aku mak bulan Januari mak? Enggak. Jadi Juli. Kok beda mak? Itulah kau nggak tahu sejarah. Jangan kau atur-atur orang tua ya. Terdiam aku Bu. Rupanya Januari itu J-nya itu Jainab. Ishaknya itu Ismail. Karena ayahku Ismail, anaknya Ishak. Oh ya udahlah. Dalam hatiku bantai kalian lah. Jadi setiap tahun kita peringati. Muharram ini kan sama juga memperingati hari ulang tahun kita. Betul? Anak-anak Ustaz, sering ulang tahun? Sering? Cuma beda acara ulang tahun Muharram, hari lahir tahun baru ini, Islam, beda dengan 1 Januari. Kalau 31 Desember malam 1 Januari, semua sibuk. Anak gadis sibuk luluran. Anak lajang sibuk kalian kan nyuci kereta. Pakai kilat kurang kilat, maghrib pun masih nyuci. Itu anak lajang. Bapak-bapak, aku yakin walaupun dalam naungan Persatuan Masjid Medan Krio Menjirim, ditambah lagi Payageli nantinya, insya Allah bergabung, kumpul nih. Kang, opo. Ini kan arah tahun baru ini Kang. Jadi bakar-bakar lah Kang. Bakar-bakar. Kalau orang nih kumpul duitnya banyak Bu, bakar kambing. Kalau uangnya sedikit, bakar ayam. Nggak punya uang, bakar selop. Ibu-ibu jangan ketawa, aku juga tahu ibu ini luar biasa. Semua dimasak. Lontong, keripik pisang, kue bangkit, telentang, telungkup, semua dibakar. Itu tahun baru Masehi. Tahun baru Islam kita kenapa enggak kita meriahkan? Ini tahun baru umat Islam. Kalau ulang tahun kita saja kita peringati. Kalau ulang tahunnya yang ke-17, 17 lilinnya ditiup. Ulang tahunnya yang ke-40, ibu-ibu perwitan 40 lilinnya ditiup. Yang terakhir nenek-nenek umur 80 ulang tahun. 80 lilinnya ditiup nenek. Lilin belum padam semua, nenek udah padam duluan. 80 lilin ditiup nenek. Ini saya bahas Muharram. Nanti di intinya Ustadz Wahyu Santoso. Ini saya pengantar aja. Makanya meriahkan, cuma kadang-kadang kita inilah umat kita nih. Ada aja yang bilang kan peringatan, memperingati Muharram bid'ah. Memperingati Maulid Nabi bid'ah. Itu nggak pernah dibuat Rasul. Itu kan satu Muharram itu bukti hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah. Semua mau mengejar Rasulullah pada malam hari itu. Kita sudah tahu sejarah, apalagi ustaz-ustaz sudah sampaikan. Sampai naik ke Gua Sur, itu gunung paling tinggi di pada zaman itu. Di Makkah itu 2 gunung. Pernah ibu ke sana? Yang pernah umroh, pernah sampai nampak melihat. Udah pernah ke sana, Bu? Jawabnya yang tegas, Bu. Udah lapar. Sudah pernah ke sana? Yang belum mau ke Makkah? Mau caranya? Saya kasih tahu.
Kalau mau ke sana baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Baca surah Al-Kafirun banyak-banyak. Enggak jebol juga. Sambil tidur-tidur baca nih surat Yasin. Udah dibaca. Surat emas, surat tanah, surat apa semua berangkatlah itu. Iya. Tapi kalau Allah sudah manggil ke sana, ibu jangan khawatir. Baru-baru ini ada uak-uak tukang kacang berangkat ke Mekah loh. Jual kacang Ustaz? Enggak. Dia panen kacang, dijualnya bukan kacangnya, sama tanah-tanahnya dijualnya. Berangkatlah dia ke sana. Nah, itu. Jadi di sana ada gua Sur, Rasul bersembunyi, dibuatkan Allah laba-laba dan ada telur merpati di situ. Dikejar di sana. Ini sejarah hijrah sedikit. Sampai di sana semua berpikir. Karena pada waktu itu mau dibunuh semua suku pada waktu itu, suku di Makkah tuh, ini kita penggal aja nama Muhammad ini. Kita penggal. Oh nggak bisa, kalau satu bahaya. Semua suku, semua mengepung rumah Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tahu, dibisikkan bahwasanya bakal dibunuh, digantikan tempat tidur Rasul oleh Ali. Awak disuruh pimpinan, Rasul bilang, Ali, ya Rasul, aku sama Abu Bakar mau berangkat hijrah, pindah ke Madinah. Ini bakal dibunuh aku, istilahnya bahasa pada waktu itu. Kau gantikan, kau tidur di tempat tidurku, kau pakai jubahku yang hijau ini. Kau selimutkan. Siap, ya Rasul. Itu Ali. Kalau awak, korban aku nih, aku yang mati nih. Itu Ali siap, nyawa taruhannya. Begitu mau dipenggal dibuka, ternyata Ali. Kemana Muhammad? Mana ketehe, kata Ali. Begitu dia berangkat, sembunyilah di Gua Sur. Abu Bakar, karena Gua Sur itu kecil, berdiri nggak bisa, hanya bisa satu orang berbahan duduk, satu orang tidur. Itu Gua Sur. Jadi Abu Bakar memangku Rasulullah. Singkat cerita, semua hiruk pikuk ada di lubang-lubang itu, ditumpatlah pakai tangan Abu Bakar. Karena ada ular mau masuk, ditahannya gitu. Ditahankannya gigitan ular tuh asal Rasul tidak bangun pada waktu itu. Saking sudah sakitnya, meneteslah air mata Abu Bakar pada waktu itu, jatuh pas di pipi Rasulullah. Ya. Kenapa Abu Bakar? La tahjan, jangan bersedih. Mungkin pada waktu itu kalau Abu Bakar bisa bercakap begini cakapnya. Iya bersedih-sedih, bukan bersedih itu. Aku sakit tanganku, kok nggak ngerasakan. Udah gigit ular nih ya Rasul. Kalau sempatlah awak dalam bahasa pada zaman sekarang, sempat ada kawan awak kena kayak gitu ditahankannya. Kenapa kau? Janganlah kau nangis, kepala otak kau lawak. Kau nangis-nangis, kau bilang aku nahankannya nih. Itulah mungkin pengorbanan dua sahabat, Ali dan Abu Bakar. Itu sejarah. Jadi harus kita peringati besar-besar ini Muharram. Kadang-kadang Muharram ini kita, maaf, bagi kita yang punya masih pemahaman, jangan nikahkan anak bulan Muharram itu suro, panas. Makanya kalau bulan Muharram ini Tuan Kadi si kejob. Yang biasanya rokoknya Samsu jadi Jiit. Nggak ada lagi. Nah, itulah dia. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Muharram harus kita galakkan. Kalau hari ini harus kita tanamkan niat kita, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Ingat, coba muhasabah kita, bukan muhasabah malam ini saja, selesai sholat, merenung sejenak. Sudah berapa banyak umurku, 40 tahun misalnya, 50 tahun, lebih banyak dosa atau pahala yang kita lakukan.
1441 Hijriah yang lalu, ini sudah mau 1442 Hijriah, bahkan ada hitungan ini sudah 1442 Hijriah. Banyak terbayang lebih banyak mana. Makanya Abu Lais Asy-Syamarqandi dalam sebuah kitabnya beliau mengatakan ada 3 renungan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, di Muharram ini renungannya, apakah amalanku selama ini diterima Allah atau tidak. Yang kedua, matiku nanti dalam ridho Allah atau dalam murka Allah. Yang ketiga, setelah aku mati nanti tempatku surga atau neraka. Tempatku nanti surga atau neraka. Itu renungan kita di Muharram ini. Tapi paling tidaknya semua kita berharap kita amal ibadah kita diterima Allah. Kita mati dalam ridho Allah. Setelah mati nanti kita ditempatkan yang terbaik di sisi Allah. Cuma untuk itu apa? Pada zikir pada beberapa waktu yang lalu, saya tidak teringat bulannya, saya ada membahas tentang anak yang soleha. Pada waktu itu saya mengatakan beruntunglah orang-orang yang memiliki anak yang soleh dan soleha. Cuma Bu, ciptakan anak yang soleh dan soleh ini bukan gampang. Bukan gampang. Bu, mau anak ibu jadi anak yang soleh? Mau Pak? Mau pasti jawabannya. Kenapa? Menciptakan anak yang soleh itu dari sejak kapan Bu? Dari sejak kapan? Dari dalam kandungan jawabannya. Tapi kalau Ustadz menjawab bukan dari dalam kandungan, dari cari calon pasangan. Kalau dalam kandungan yang terjadi udahlah, sempatlah laki awak orang bandit lah terus tuh. Yang udah nikah, udah. Yang belum, kalian cari pasang calon kalian. Cari istri yang soleha, cari suami yang soleha. Bu, kemudian kalau nikahkan, ini aku wajar lah supaya jadi anak yang soleha nih. Mudah-mudahan terjadi. Kalau ibu mau menikahkan anak, aku mau tanya lah, ngundang marhaban nggak? Ngundang. Berapa ibu kasih? Ya, kok kau tahu pula? Jujur jawabnya Bu. Ada grup marhaban di sini? Coba tunjuk tangan. Mana grup marhaban nih? Satu. Berapa ibu dikasih Bu? Ku tolong ibu malam nih. 300. Astagfirullah. Betul 300? Bu, Pak, kalau berani ngundang keyboard 4 juta, kasih grup marhaban nih 1,5 juta. Cocok? Serentak jawabnya. Cocok? Nah, janji orang nih Pak, jangan macam-macam. Kok mahal kali Ustadz? Aku bukan apa-apalah. Tanya Ustadz Jul. Grup marhaban begini urat lehernya macam kori tadi. Kalau diperhatikan, suaranya itu luar biasa. Tingginya, melengkingnya. Begitulah grup marhaban tuh. Dikasih 300. Pulut sejemput, telur sebiji. Pulang, bawa bendera satu. Macam tentara Jepang orang tuh tengok baris. Yang iyanya, lambat pula ngasih rezekinya itu. Datang ketuanya, tepak-tepakannya selopnya. Mana selopku teh? Mana ya? Iyalah Bu, enggak selopku. Dalam hatinya, kalian lancip kali. Itulah orang mencirim, mulutnya lancip. Kalian lancip kali lah pula. Duit kita belum dapat, ibu tuh masih di belakang. Bukan disiapkan ahli bait. Permisi Bu ya, kami sudah selesai. Oh iya. Ntar ya, di dalam ya, carinya duit yang paling pecah-pecah supaya enak orang ini bagi-bagi. Lama kali, udah 300 lama lagi. Udah. Kenapa saya bilang doanya Bu luar biasa Pak, doa pengantin nih, doa marhaban. Ya Allah, jadikanlah pasangan ini ya Allah ya Rabb, pasangan ya Allah sebagai pasangan Nabi Muhammad dengan Khadijatul Kubra Aisyah Ridha. Gitu kan Bu? Ya Allah,
Pertemukanlah mereka sebagaimana engkau mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah seperti Yusuf dan Zulaiha. Jika mereka mempunyai keturunan, jadikanlah anak keturunan mereka anak yang soleh dan soleha. Itu doa grup marhaban. Keyboard ada berdoa? Gak ada. Paling-paling berdoanya gini. Begitu pulang grup marhaban, terima kasih kami ucapkan kepada grup marhaban. Kenal pula grup marhaban sama biduannya. Selamat jalan kakak. Itulah aku, itu yang bencinya aku. Terima kasih kami ucapkan kepada grup marhaban yang telah membacakan doa di hadapan kita semua. Semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita lagu tembang pertama dari kami, dari Rizal Entertain. Lagu pertama, perceraian. Ya. Baru nikah kawan, udah cerai lagunya. Kan gawat. Tapi kalau grup marhaban tadi, ya Allah ya Rabbi, dengan khusyuk tawadu berdoa kepada Allah, itu baru grup marhaban. Yang kedua, kalau anak awak lah sudah mulai hamil anak awak, ibu sudah mulai hamil, diam ibu nih kalau cakap hamil. Muharram nih, saya tegaskan kalau bisa umat Islam banyak anak keturunan. Bukan apa-apa. Kadang-kadang kalau kita hidup di pemerintahan itu kan ada aturan main tuh. Cukup anak 2 saja. Itu pemerintah bantai orang tuh situ. Kita umat Islam tanamkan pada malam hari ini, kalau ada istri suaminya datang, nanti malam diskusi lah. Umat Islam ini jangan cikit keturunan. 2, padam 1, siapa yang doakan awak? Selesai 1 lagi habis, tak ada lain doakan awak lagi. Udah dia duluan. Jadi pada malam hari ini kuumumkan ke jamaah semua, beranak. Geram kali punanya. Entahlah. Ini enggak dibatasin lah pula. Tapi kalau yang masih bisa, senyum aja bapak nih. Yang tidak bisa, anak ingatkan, kalau sudah dalam kandungan tuh baca surah Yusuf. Yang bagus-bagus lah yang dibaca, banyak amalan. Bukan apa-apa Pak. Kasihan ibu nih. 9 bulan 10 hari kita dalam kandungan. Susah ibu mengandung, Bu? Susah? Susah. Aku kutanya istriku. Dulu emakku cerita kayak gini, aku belum masuk. Cerita anak nih. Bukan apa-apa. Kalau ibu hamil tuh kan, Bu, aku ngadap ibu aja lah nih. Kalau cerita hamil nanti cerita bapak nanti. Ke kanan salah, ke kiri salah, telentang salah, apalagi telungkup. Ya kan, Bu? Iya, belum lagi ngidam. Kepingin tuh harus diikut. Nggak tahu siang, nggak tahu malam. Itulah demi anak tadi. Begitu udah lahir anak ngelawan, mau aja pokoknya tuh. Kalau boleh lah cekek. Ya kan, Bu? Nggak tahu dia jam 1 malam pingin pepaya ibu. Siapa yang susah, Bu? Bapak. Aku bela sedikit, Pak. Susah kita dibuat orang nih, Pak. Bang. Apa, Dek? Bang. Apa, Dek? Semalam udah. Sabang nih gatal kali lah. Nah, udah, pikirannya tak kemana-mana ibu nih. Maksudnya semalam udah minta yang lain, ini minta lagi. Kenapa, Bang? Aku pingin pepaya tuh lah, Bang. Pepaya mana? Sebelah tuh. Wak Leman tuh. Itu, ya mohon maaf kalau ada nama Wak Leman sini. Ini contoh. Nah, apa rupanya?
Itu nggak boleh deh, kita belum minta. Aku udah minta tadi pagi. Apa kata Wak tuh? Kalau laki kau mau manjat, panjatlah. Ya dek, tapi ini udah jam 1 malam nih dek, jam 1. Pakai utak sedikit dek, pakai utak. Aku pakai utak lah bang nyuruhnya. Ibu-ibu nih pak, bapak rasakan pasti dulu pernah merasakannya. Nggak tahu jam, merajok ibu-ibu ini luar biasa kalau udah hamil. Abang nggak sayang sama aku lagi, nggak apa-apa bang. Nggak sayang sama aku, nggak apa-apa bang. Tapi anak yang dalam kandunganku ini anak kau juga bang. Berarti kau nggak sayang dalam anak kandunganku nih bang, sama anak kau nih juga bang. Dah, terpaksa Wak nih dengan pakai sarung, panjatnya juga lah. Jam 1 malam dipanjatnya dengan gelap-gelap tuh. Ada bang? Ada bang? Ada kok gelap bang, namanya aku pakai sarung bodoh. Udah gelap, begitu jatuh kedebuk. Mana bang? Ini. Mana pepaya tadi bang? Ini. Kok kecil bang? Tadi jatuh besar, yang jatuh tadi bukan pepaya, aku bodoh. Itu baru hamil, mengandung, ya kan? Belum lagi melahirkan. Ini saya urut lah ini, melahirkan. Ya Allah, nyawa taruhannya itu. Makanya kalau ibu pingin punya anak yang soleh, di Muharram ini kita tanamkan niat, urutlah itu, tanamkanlah, rajin-rajinlah, dekatkan dengan agama. Melahirkan pak, nyawa. Bapak kok nyaksikan ibu melahirkan? Nyaksikan pak? Aku sekali pak, anakku 2, sekali aku nyaksikan, yang kedua enggak. Kenapa rupanya Ustadz? Awak sok paten. Yang pertama tadi awak saksikan, sabar deh. Kan apa namanya itu bu? Uat apa ibu ya? Ha gitu ya. Nah, aku nggak tahu lah namanya itu. Cepat tarik nafas panjang kata bidanya. Iya bu, sekali lagi bu. Dalam hatiku, ku gini kan kening istriku. Sabarlah dek, sabar dek. Rupanya kena repet aku. Ya sabar ini kan gara-gara kau nih. Kok tau aku ngerasakan sakitnya nih. Yo, dalam hatiku kena repet aku ah. Udahlah. Yang kedua, nggak mau aku. Takut aku kena repet lagi. Diam aja lah aku di luar. Nah itu, sebagai lahir ajankan. Kemudian, kalau sudahlah pula mulai besar, kasih nama yang baik-baik kata Rasul. Kasih nama yang baik. Zainuddin, kan paten. Nama-nama yang baik-baik. Jangan nama yang nggak baik-baik, dirangkap. Mentang-mentang ayahnya Tengku, mama Arab, Tengkurap. Nama ayahnya Leman, anak mamanya Toyibah, Letoy. Jangan digabung-gabung. Untung aku huruf angkalnya ya, J sama I. Nah itu dia. Udah begitu, dengarkan dia tadi. Mungkin qiraatul Quran segala macam didengarkan. Yang kedua, menurut psikologis, jangan ibu bertengkar sama bapak bertengkar sama ibu di depan anak-anak. Menurut psikologis kejiwaan, kalau Pak Endro tahu lah itu seorang guru, dilihat anak tuh kita bertengkar, berantam. Makanya malam hari ini Muharram ini tanamkan niat, kalau selama ini bertengkar agak macam, karena ibu-ibu ini ngeri. Tapi aku senang juga lah Pak, emak-emak nih merepet. Oh, senang pula, aku jujur lah, istriku merepet, suka aku. Rupanya itulah karakter emak-emak. Bapak pernah buktikan, tahu kan? Inilah, bapak kau inilah, bandal kali, entah apa-apa ditaruhnya di sini, baju sini, nyapu dia, diambilnya. Ini lagi si Wati ini, naruh, disapunya, merepetnya 5 jam, rumah tuh bersih semua siap. Nyuci dia terus, kotor tak apa men, tapi tangannya jalan terus. Tuh mak-mak. Bapak-bapak kalau sudah ngerepet, stroke. Ditumbuknya dinding. Stroke. Kalau ibu-ibu keluar. Nah itu bedanya ngerepet mak-mak sama bapak-bapak. Udah bisa dia, jangan berantem.
Jadi kalau ibu sama bapak berantem pakai bayati koror. Dalam istilah Quran, bayati koror itu suara paling rendah. Begitu kan Ustaz Jainuddin? Suara paling rendah. Kalau Ustaz tadi bayati suri udah itu auzubilahnya ya kan. Paling rendah. Cuma kalau jadi imam juga jangan pakai bayati koror. Karena imam nih, semangat imam di masjid ini, jamaah tuh muazzinnya mantap, imamnya mantap. Tapi kalau bayati koror, macam mana jamaah menjawabnya? Karena irama harus ikut. Waladdallin. Tinggi tuh, serentak dia. Datang anak-anak yang di belakang gawat kita. Itu. Jadi ciptakanlah anakmu yang soleh dan soleh. Jangan bertengkar. Kalau bertengkar bagus pakai bayati koror. Saya bilang panggil istri. Hei, kalau orang tua kita dulu kan kayak gitu. Masuk. Anak nggak dengar. Datang-datang paling anak yang gila yang Mbak Amaya. Yang gila. Tengoknya emak yang satu. Kan gitu ya kan. Paling-paling anak udah pandai yang gilanya emak ayahku nih. Dah, dia mau. Ciptakan suasana romantis. 1441 Hijriah kita selalu bertengkar. 1442 Hijriah ciptakan romantis. Islam itu romantis. Rasulullah pun terkadang mau membelai-belai rambut Aisyah. Itu Islam. Jangan malu awak membelaikan rambut istri awak, Pak. Ibu jangan malu potongi kuku. Cuma kuku bapak bersih lah sikit. Sempat kotor kali kan. Apa iki ya kan? Udah. Ciptakan romantis. Begitu suami pulang berdandan ibu. Berdandan. 1442 Hijriah berdandan ibu. Ini laki pulang lemas. Nampak kereta bapak tuh. Disambut. Pakai sair Ustaz, pakai sair silahkan. Begitu nampak suami udah pulang Pak. Kutanya bapak, kalau bapak pulang kerja capek kan Pak? Nengok istri sudah cantik, anak sudah mandi, senang gak Pak? Pak? Senang. Tapi kalau pulang suami masih ancur-ancuran, anak masih becomeng semua, lemas, awak makin lemas. Udah kerja capek. Sambut laki tuh. Oh, ini lakiku pulang. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Semangat Bapak. Bapak pun kalau digituin nanti Pak, dibalaslah. Dijawab. Jangan Bapak bilang, ya buang tabiat ya istriku nih. Ingat, 1442 Hijriah ciptakan romantis dalam rumah tangga. Sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dijawablah. Oh, pakai sair juga. Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Itu berpelukan anak pun secik. Enak awak nengoknya. Ini enggak berantem. Jadi anak itu ikut. Kalau anak melawan, ingat tengok ayahnya berantem, mamanya sering berantem, cakap kotor ayah, cakap kotor mama, maki ayah, anak pun ikut maki-maki. Karena mencerminkan orang tua itu. Kalau marah ibu, pakai lagu aja nyindir bapak nih. Tuji deka toye jana sanam, pyar hota hai diwana sanam. 7 kata cinta yang kau ucap, itu yang selalu ku ingat.
takdir dia. Berarti Bapak teringat janji-janjinya dulu. Dah, jadilah anak. Sudah itu sudah bisa mengaji, kirim, panggil guru ngaji. Ini banyak ustadz-ustadz di sini. Wadah silaturahim Korea Sumatera Utara siap untuk membina dan mengajari. Ustadz Endro gini-gini Pak, aku mengingat kisah lama lah. Pernah juga nih di wadah silaturahim Korea. Luar biasa pimpinan bapak-bapak nih, ketua nih. Pernah di wadah silaturahim Korea. Cuma aku mau ngajaknya balik lagi segan aku Pak. Awak ini ustadz kampung. Segan awak mengajaknya. Banyak kali kegiatannya. Tapi insya Allah nanti akan. Di Wasiko di sekretariat wadah silaturahim di Helvetia Jalan Melati Raya. Setiap minggu pagi itu untuk anak-anak tartil ada. Tilawah ada. Tapi terlalu jauh ke sana Ustaz. Mungkin guru ngaji yang di sini. Kirim guru ngaji. Silahkan. Mau ngaji metode apa Iqra? Silahkan. Alif-alif silahkan. Cuma aku Pak, maaf. Yang sudah mengajari Iqra bukan tak sepaham. Bukan tak setuju, tapi kurang sepaham. Iqra bisa baca, tajwid, fasohah, sifatul hurufnya. Kalau menurut Ustaz Jainuddin tak pas. Kalau dulu agak pas ya sedikit. Coba aku ingatkan memori lama Bapak. Pasti masih sempat itu. Alif jate a, alif bawah i, alif depan u. Waw sin sabtu date wasin date salam date lamim depanmu. Iya, masih ingatnya Ibu. Tapi kalau sekarang kena alif-alif dulu, huruf disebut, baris disebut, bacaannya Kalau sekarang aku anakku lah buktinya Pak, enggak usah anak Bapak, anakku. Nama anak saya Muhammad Faiz Al-Munawwar. Bukan tanggung awak ngasih nama. Begitu ngaji sama orang Iqra, baca nak. Buya, dia manggil saya Buya. Kata Buya kalau Ais, dia manggilkan diri Ais. Kalau Ais sudah Quran, semua Ais minta dikasih. Ya, minta apa? Quran baru, siap. Sepeda baru, oke. Tas baru, oke. Buku baru, oke. Dalam hatiku nak. Kepala otak lah jangan banyak kali. Habis aku nanti. Udah. Tapi tes dulu, dibacanya apa? Iqra 1 aja. Iqra 1 dibacanya, Bu. Kecil kali anak-anak sekarang, gempil lah gempil. Ya, baca Iqra 1 dibacanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kok kayak gitu bacanya? Gawat kita dengarnya. Itulah Iqra. Nah. Tapi siap. Ustaz Jainuddin di wadah silaturahim yang baca tadi Bu, pembina Wasiko. Bagian tilawah, selawat. Bisa diundang. Ini bukan promosi, ini nyata. Kita siap membantu desa saya Mencirim ini dari wadah silaturahim. Itu dia. Di Tanjung Balai beda bacanya, silahkan nggak apa-apa. Kalau Tanjung Balai ada orang Tanjung Balai sini. Pernah di sana mendengar gini bacaannya. Alif toga abagai batang, baba bengkok abagai sampan. Tak begitu juga sasamu sajo. Wah, Ustaz ini ngada-ngada Ustaz nih. Enggak ngada-ngada, itulah. Alif toga abagai batang, baba bengkok abagai sampan. Tak begitu juga sasamu sajo. Kok gitu ngajinya Ustadz? Saya tanya. Itu nyanyi-nyanyi. Supaya mengingatkan. Rupanya saya teringat memori saya dulu. Kalau lam ini macam-macam pancing ini. Macam-macam pancing ini hurufnya lam. Oh iyalah iya. Jadi silakan datangkan guru mengaji. Supaya karena berdoa itu kalau tak bisa mengaji. Macam mana dia mendoakan awak? Iya kan Bu? Iya, makanya alhamdulillah saya senang sekali. Dengan persatuan PK tentang FASN Masjid 2 desa Mencirim dan Medan Krio, insya Allah bertambah, menyebar terus supaya setiap subuh pagi saya lihat ada ceramah di BKN di mana-mana buat tausiah subuh pagi. Cuma aku ingatkan kepada BKN, ini banyak BKN nih, aku ingatkan lagi, teringat aku nih.
untuk menjadikan anak yang soleh dan soleha tadi, pintar mengaji, seperti kata bapak protokol tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Makmurkan masjid yang ada di lingkunganmu, karena keberkahan masjid akan menghampiri rumah kita masing-masing. Hilang keberkahan masjid kalau kita tak mau memakmurkan masjid. Satu contoh generasi kita. Kita pengen generasi, bukan menghancurkan generasi. Jadi kalau orang anak-anak nih ke masjid, BKM jangan marahi anak-anak ini ribut. Kadang-kadang BKM ini suka kali marahi anak-anak ribut. Aku terserang lah, kena lah kalian. Aku satu contoh aja, kalau aku diundang lagi berarti aman. Kalau nggak dapat undangan lagi berarti sakit hati. Itu aja. Itu jangan diundang Ustaz, itu jangan diundang. Kenapa rupanya? Kena kali di hatiku, sakit kali ya. Kayaknya nyindir aku, mana tahu aku tersindir. Kenapa rupanya? Anakku juga buktinya, Bu. Aku contoh anakku aja. Nangis dia maghrib. Saya kan tinggal di komplek Payasari. Di Masjid Al-Hijrah itu dekat sama rumah saya. Kalau ke sana pernah kejadian anak tuh nangis pulang. Kenapa nangis? Nggak mau ayo sholat di masjid. Kenapa? Sholat ayo. Nggak mau. Kuintip, Bu, kuintip. Kenapa nggak anak nih? Rupanya begini BKM. Pulang. Mau digoroknya anak orang semua. Ya takut anak-anak. Bukan deh. Iya kan Pak? Anak siapa kok? Bapak kok suruh kemari. Sempat datang bapak tuh parang rame masjid. Namanya anak-anak biasalah ribut. Awak pun dulu macam gitu ya kan Pak? Ngakulah Pak. Alah, tahu kali lah aku. Peci ini ada kipas angin lempar bapak itu. Pung, semua. Ingat kan Pak? Lah, jujur aja kita. Tahun baru kita nih, ceria. Jangan menong aja. Kalau ibu-ibunya di belakang, aku tadi berpikir ada yang meninggal apa-apa nih. Ku tengok, mau ku bisikkan sama Ustaz Jenudin, kayaknya di belakang tirai ada tempat mandi apa-apa. Tengok penutupnya pakai ini. Nah, di belakang tirai nih, sibuk lah dua. Karena bukan apa-apa, beda anak sekarang Pak sama anak-anak kita dulu, zaman kita. Kalau dulu bapak ribut, digini aja dipelotot di sama ayah bapak. Pulang aku pun suka main bola Kak. Maghrib aku pulang, ayah tuh begini aja, bercakap pinggang di depan pintu. War. Bendilkannya matanya gini Bu. Larilah aku dari belakang. Takut aku Bu. Anak sekarang, anak bapak belum sholat maghrib, masih di luar, bapak di rumah. Melotot nih Pak, pelototin. Apa anak berbilang? Ya, jangan melotot ya. Keluar biji mata tuh ya, maghrib. Itu anak sekarang. Ibu, kalau dulu kan Bu, digini aja. Ribut dengan ini suara anakku nih. Bentar, dibuka dari tirai. Artinya dia apa Ibu? Cubit. Anak sekarang ibu buat anak ibu. Apa jawabnya? Mana ada gila banget. Mana ada kuncinya? Enggak ada. Kenapa kata kawannya? Emakku bilangnya aku bawa kunci, mana ada kunci? Enggak ada. Itu anak sekarang. Mana ngerti dia bahasa isyarat? Nggak bisa. Jadi kalau anak-anak ke masjid, nah jangan ribut. Bilangnya betul-betul. Jangan pakai bahasa isyarat potong-potong dia. Nanti kalau sholat ribut nggak boleh. Nah, dijelasin. Begitu juga di rumah. Anak awak suka kadang-kadang bandal. Nah, biar aja. Di dalam tuh, banting kalian lah tuh, banting. Nah, paling-paling besok BKM-nya buat pintu baru. Tunjangnya orang tuh pintu. Udah, Pak, baru aku bilang, jangan dimarahi gorok-gorok ulang. Nah, udah. Kemudian, aku udah dapat kode rahasia. 4 menit. Karena sampai jam 12 katanya. Aku terserang, selama lama-lama di sini nggak apa-apa, asal cocoknya.
cocok waktunya. Udah pas, udah. Tadi kan kita buat janji, bukan cocok apa-apa. Udah sikit lagi. Tapi sama dari Bu, lupa pun aku jadinya. Nggak bisa dikasih kode. Anak awal ribut kadang-kadang, mak, jajan. Mak, mau kencing. Itu kan kurang sopan menurut kita, tapi itulah anak-anak dibilangin. Bagus ya nak ya, kalau ada mak ayah, kawan, jangan sibuk-sibuk mau kencing. Jadi apa? Bilang aja buang air kecil. Jangan sok dihalus-halusin. Kalau ada gini, mak bilang penyanyi ya. Mau mana mak mau menyanyi. Udah tahu awak. Takutnya pulang dia ke rumah atuknya Tanjung Balai sana. Atuk nggak ngerti apa-apa. Jam 1 malam tuh mau menyanyi awak tuh. Yang gilanya kone. Jam 1 malam nih. Janganlah kau bernyanyi. Nanti apa kata tetangga? Tahan anak awak nih 1 jam ke depan makin terasa tuh mau bernyanyi kali awak nih tuh. Besok atuk belikan ya kaset yang banyak, bernyanyilah kau. Jam 4 makin pelan, atuk udah telayang tuh. Mau bernyanyi kali awak nih tuh. Mau bernyanyi kali. Atuk bilang, udahlah pelan-pelan kau bernyanyi di kuping atuk nih ya. Ini bukakannya banjir. Nggak bisa. Jadi mari momentum Muharram ini 1441 Hijriah mau ke 1442 Hijriah. Inti dari semua yang saya sampaikan ini nanti dilengkapi oleh Ustaz Wahyu Santoso. Saya pengantar aja. Jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Apa itu? Amal ibadah kita kalau masih kurang kita tingkatkan. Karena orang yang beruntung itu dia ada peningkatan. Tapi kalau orang yang makin mundur itulah orang yang merugi. Yang kedua, kita ciptakan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga kita dapat melahirkan anak kita yang soleh dan soleha. Kita nggak tahu umur kita ini. Watilkal ayyamu hudawiluha bainan nas. Hari itu akan kami putar di antara manusia. Merugi kalau 1441 Hijriah yang kita lalui, anak kita masih jarang ke masjid. Anak kita tak tahu mengaji. Anak kita tahu-tahu berdoa. Taunya minta aja, minta. Maka tanamkan Bapak Ibu, perbaiki diri kita dan keluarga kita sebagaimana di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi saya yang pertama ini hanya menyampaikan untuk diri kita, keluarga kita, agar 1442 Hijriah keluarga kita paling tidaknya menjadi lebih baik. Cinta kepada Allah dari agama dan keimanan kita, ibadah kita, cinta kepada sesama manusia dalam hubungan hablum minannas kita lebih ditingkatkan lagi, khususnya keluarga kita untuk lebih dekat kepada Allah, terutama mengisi masjid. Saya menyampaikan ini, saya teringat tadi apa yang disampaikan oleh protokol saja tentang masjid. Kata-kata sambutan juga tentang masjid. Saya ambil momentum ini untuk lebih cinta kepada masjid. Jadi kalau ada yang diundang tadi, kalau sudah berjanji, undangan itu dihadiri. Jangan awak mau dihadiri. Sama kayak ustaz-ustaz nih. Aku terus terang aja yang sering ku sampaikan di mana-mana, kadang-kadang ku bilang, ustaz-ustaz nih sering memberikan pencerahan, tapi tak mau dikasih pencerahan. Maunya bercakap aja. Aku sawan mic ini, makanya lebih 40 menit. Semenjak COVID jarang megang mic. Jadi awak sawan mic lari, nggak mau lepas-lepas lah mic. Tapi karena dibatasi waktu, karena acara kita masih panjang, jam 10 sudah. Habis ini apa Pak? Langsung acara muhasabah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tak kenal makanya tak sayang.
Tak sayang makanya tak cinta. Tak cinta makanya. Nama saya Bu, kalau ada yang berbisik alamat saya, saya kasih tahu. Nama saya Januar Ishak SPDI. Tinggal saya di Medan ini atau Deli Serdang ini. Lebih lengkapnya Kampung Lalang belok kiri. Nama desanya Desa Payageli. Mau masuk ke rumah harus melewati yang namanya Titi. Simpang 3 belok kiri. Rumah saya di Komplek Payasari. Mau masuk ke rumah harus melewati yang namanya kali, paret. Saya disayangi dulunya di kampus, khususnya remaja putri. Di rumah saya disayangi khususnya Abu dan Umi, hari ini anak dan istri. Kalau saya mau sering-sering kemari, jangan lupa ngundang lagi. Sekian dan terima kasih. Ini hanya sekedar, bukan aku yang bilang, promosi. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.